Ini artisnya ada dulu dah. Yang mulai sih dulu kan bisa sih menyasar ke viewer gitu. Yang bakal kan ngancur jadi dong. Mulai saya respect kan jadinya pura orang jadi. Oke, teman-teman, kali ini saya kedatangan salah satu manusia, teman-teman. Manusia ini adalah seseorang. Dia tuh bukan artis, bukan musisi, tetapi cukup terkenal, teman-teman. Saya juga heran ya sama manusia ini. Kenapa dia bisa terkenal, teman-teman? Gak tahu kenapa. Coba nanti kita ulas. Karena kenapa manusia ini bisa duduk di sini, teman-teman? Ini dia tuh model-modelan kayak haters pura-pura horor gitu nggak sih? Ya, kalian haters pura-pura horor sekarang. Manusia ini yang bakal mewakili kalian, teman-teman. Selama ini kita kan harus hargai haters juga ya, jangan ngomong kasih kata tubuh aja, iya kan? Kita kan harus saya itu kan harus haters itu juga viewer kan, tetap harus dihargai ya. Manusia ini yang bakal mewakili haters pura-pura horor. Oke, kita panggil saja, please welcome Yuda CT. Oke, satu ya. Nah, gini resiko kalau menang saya tuh terus ada. Sombong banget. Mentang-mentang BA-nya Intel ya. Jadi kamu saya, kok moderator? Iya. Seorang YouTuber juga. Enggak tahu. Hah? Tergantung. Tapi kok moderator? Iya. Enggak ada endorse email. Mana paten? Oke, teman-teman. Ini cerita yang aneh. Kali ini tuh memang menurut saya tuh horor dan gue siap juga. Tiba-tiba saya tidur yang kita di podcast harus perkenalan. Oh iya, halo semuanya, kalian saya Jeffrey Nicole, aka Yuda CT ya. Kali ini saya kembali untuk diundang podcast sama pura-pura horor. Jadi kalian jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan lonceng itu untuk tahu apa yang terupdate di pura-pura horor. Jangan lupa juga follow di TikTok dan Instagram pura-pura horor. Kalau bisa dibantu biar follower pura-pura horor di Instagram biar sampai 20k ya, biar dapat ya endorse email. Oke, segitu itu. Ini manusia tersombong yang pernah duduk di hadapan saya, teman-teman. Wajar sombong, emang itu adanya. Ya, teman-teman, kalian jangan dengerin kata-kata yang agak berlipetan ya, nanti kalian stres, teman-teman. Ya, ini tuh nggak ada setting-settingan. Saya disclaimer, nggak ada setting-settingan, nggak ada kita nggak ada janjian gitu. Karena kita nih berdua tuh, ya saya gabut dan dia gabut juga. Kebetulan ada dia tuh datang ingin mewakili haters pura-pura horor. Haters ya. Haters teman-teman, karena selama ini saya tuh live streaming gitu ya, live streaming di TikTok horor. Dia tuh komennya kayak gini, kalau goreng ada hasil. Coba bayangkan, katanya kalau goreng ada hasil. Nah, sekarang kita bakal ulas itu. Bakal mungkin dia tuh sebagai kritik dan saran buat pura-pura horor saat ini dan fenomena kreator horor yang ada di Bali. Ya, setuju? Setuju. Oke, kita bahas ya. Dan ini pertama kalinya gitu. Kita mengundang selebgram. Oh, nggak sama selebgram. Saya hanya pegiat media sosial. Terserah. Oke, teman-teman. Sorry ya, kaki saya agak naik karena kakinya agak kaku. Ada asbak, Pak? Oh, nggak apa-apa di sana aja. Oh, itu udah soalnya kalau nggak lupa. Kemudian itu LA itu produk dari Jarum juga. Oh, sama ya? Ya, produk dari Jarum juga. Ya, seperti kalau kalian nggak nyator kayak gitu kan bisa ke LA. Oke, Kak Yuda sudah berada di hadapan saya ya. Ya, sekaligus mewakili hatersnya pura-pura horor gitu. Atau dia hatersnya di konten horor mana aja. Kayaknya di pura-pura horor aja hatersnya. Kenapa gitu? Apa yang ditonton dari pura-pura horor? Karena bisa-bisanya typing, kalau goreng beli ada hasil. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Kenapa kok? Hati-hati ya Kak Tommy, nanti dipatok ular, kayak nanti ketemu kuntilanak. Kenapa kayak gitu typingannya? Itu sih menurut saya tuh typing yang kurang logis ya, kurang bisa dibuktikan secara logis ya. Saya typing selama ini taruh goreng ada hasil, itu bisa dibuktikan secara logis. Kalau kamu lapar kan tinggal dimakan taruh goreng itu. Misalnya kayak daun pohon ada mau porosan ada hasilnya.
Ya, Kalau ketemu kuntilanak, pocong, susur ngesot, ngapain kita takut ketemu susur ngesot? Udah dia ngesot kita bisa lari. Apalagi di semak-semak tuh nggak mungkin lah susur ngesot. Jadi kalau dia ngesot tuh pada setelah aman lagi. Pocong tuh muncul-muncul tempat duri. Kan nggak mungkin. enggak, konteksnya berbeda ini, konteksnya berbeda. Jadi juga harus perlu meluruskan kan, pura-pura horor. Karena benar katanya Yuda Citri benar teman-teman ada pocong. Ya memang itu susah dibuktikan kita. Cuman posisinya pura-pura horor itu pada saat ini adanya pura-pura horor. Karena saya itu ingin apa sih? Sebenarnya mengajak, memberikan tontonan horor yang dimana di setiap lokasi itu pura-pura horor itu kita kan tahu kebanyakan ekspor lokasi-lokasi yang kayak hutan angker, jalan angker, kayak yang ada siraman dan kayak gitu ya, kayak beji-beji yang dimana di sana tuh memang dipercaya berstananya sosok-sosok astral. Memang sih nggak ada pocong, kuntilanak itu memang jarang saya temukan. Tetapi kalau di Bali itu kita kan kepercayaan kita tuh kayak ada memedi, gitu ya. Kayak ada Panji Landung. Dan saya meyakini bahwa itu memang ada. Nah, sempat beberapa kali saya juga orang yang sempat beberapa kali itu memang saya itu sampaikan kepada viewer saya teman-teman, sorry ya, saya nggak bisa menampilkan penampakannya. Tapi kayaknya beliau ada deh, karena tiba-tiba perasaan merinding, itu kan nggak ada merinding ketakutan. Itu saya yakin bahwa kalau Yuda tuh yakin nggak sih adanya dengan hal seperti itu gitu. Kembali lagi ke keyakinan pribadi orang ya, termasuk viewer-viewernya pura-pura horor. Kalau kita bilang dia nggak ada, tapi ada. Kalau bilang dia ada, nggak ada, itu loh. Itu jadi bahasa. Kalau kita bilang dia nggak ada, tapi kita mempercayai dia emang benar ada. Kalau kita bilang dia ada, tapi nggak bisa dibuktikan karena Memang susah. mungkin bisa dengan interaksi, Suara-suara. suara-suara. Pernah juga ini lucu ya. Saya tuh dengar suara geraman. Pingannya apa? Paling bahasanya seduk tuh di reok-reok. Suara geraman itu Bisa jadi itu kan mirip suara bahasa sedung sama suara geram. Kan di dalam cacing-cacingnya itu menggeram ya. Iya. Makanya itu pentingnya kamu sebelum eksplor itu harus bawa talu goreng. Jadi pasang sejuk itu pas sembunyi cari geraman itu lah benar. Gitu. Oke. Oh biar bisa membedakan interaksi yang nyata dan interaksi yang nggak nyata. Ya. Gitu. Jadi ntar kan dibilang-bilang sama viewer settingan. Ya. Tapi kalau memang settingan tuh kembali ke konten kreator sendiri sih. Karena ini sifatnya kan entertain untuk hiburan. Kurang ya. Terserah gitu ya. Ya. Kembali ke idealisme masing-masing, tapi pro settingan. Lalu dong. Settingan. Ya pasti settingan lah, pasti nyeting. Kamera itu nyeting. Ya, tapi maksudnya Yuda Citri itu berarti Yuda Citri membugi dengan nggak percaya dengan keberadaan dia, gitu. Keberadaan sosok asal gitu. Saya percaya, tapi kan kembali lagi nggak semua orang bisa kita ajak percaya juga. Anggaplah dari ratusan viewernya pura-pura horor. Kalau saya percaya, masa saya ikut yang lain biar harus percaya. Bener sih. Kan kembali ke diri masing-masing viewer yang kalian. Ya, percaya terserah mau enggak ya enggak. Karena Gitu ini ya. sifatnya entertain. Iya benar. Dan kadang yang saya heran tuh di konten-konten horor, nggak cuma pura-pura horor aja sih. Kenapa? Yang taping itu bisa netizen bisa ngelihat, oh di sebelah sana ada kakek-kakek, oh ada nenek-nenek, pakai kebaya, blablabla. Kadang itu yang membuat saya ikut pertama di konten pura-pura horor. Saya yang di lokasinya nggak ngelihat, masa yang di rumah bisa ngelihat sambil tidur-tiduran gitu. Tapi jangan salah. Yang namanya kembali ke keyakinan kan. Ya sih. Keyakinan mungkin dia tuh ya apalah entah nggak tahu juga apa dia bisa atau Bisa tahu sebagai anak itu kan hak dia gitu ya hak dia mau apa sih mau typing ada ini mau itu hak dia dan itu kembali ke kepercayaan masing-masing dan saya pun nggak ambil pusing tentang hal itu kalau memang hal itu bisa membuat untuk kebaikan diri bisa untuk membuat lebih menghargai lokasi itu, di lokasi ini ada. Buat besar pikiran sakit sama netizen yang lain.
Kamu kan sakti kan tidak kecil kuat nanam pasang seduk kamu sakti dan sebenarnya. Susah ngomong orang kayak susah aja. Jangan didengerin ya teman-teman. Kalian pusing kalau dengerin dia. Saya tuh aja, ya meskipun saya face to face dari tadi dari awal baru sampai, itu ribut sama dia. Saya, ya memang, kembali ya percaya nggak percaya. Saya juga orang yang sedikit tidak percaya dulu, tetapi setelah melakukan ada. Soalnya film ekspor saya tuh sampai pernah kayak mengalami telepati, dengar suara-suara aneh dan pernah ya kemarin. Ya saya juga sering sih. Saya awalnya kan percaya sih sebenarnya ada sesuatu kayak gamang kayak gitu karena di depan kantor apalagi itu di Bantenin warga sekitar. Jadi karena rasa penasaran saya, jadi saya ikutlah waktu kan di pura-pura horor ya. Di pura-pura horor tuh kalau nggak salah kita kolaborasi sama Uncle Mutu. Ya, Nah, kita ganti-gantian. Awalnya saya nggak percaya, masa sih apa cuma dia mengintonasi loh. Akhirnya saya melihat sendiri langsung. oh di Tabanan loh, ini ingat saya. Nah itu waktu itu Pak Bayu. Oh iya. Pak Bayu. Nah diperlihatkanlah sosok hitam berbulu besar di belakang keliti pesawat. Udah, oke lah kita balik. Dan sampai rumah saya bangun jam 12 siang. Badan udah nggak bisa gerak. Akhirnya saya paksa tidur lagi. Jam 3 sore saya bangun, belum bisa bergerak lemas. Tapi kuping saya bongol. Telinga saya ini kanan kiri nggak bisa dengar selama 1 minggu. Nggak bisa dengar, bukan saya nggak ada campah di sana. Cuma gimana ya? Ya mungkin kita nggak ada ngantang Banten, Ya, benar memang. Di Bali itu, ya meskipun saya salutnya dengan Yuda Cite ya, meskipun dia typingannya seperti itu. Dia tuh tahu mana yang beneran, mana yang enggak. Dia tuh tahu teman-teman. Tapi kadang-kadang juga dia kadang-kadang baik gitu ya. Mungkin pas ngerasain nonton live itu, kalau sebentar ada dong. Kadang-kadang baik juga teman-teman. Kadang-kadang ngegit juga gitu. Tapi yang sombong itu kadang-kadang typing. Berarti pas kalau typing aneh itu emang udah nggak ada apa-apa gitu. Wah, ini nggak kuat nih gitu ya. nggak gitu sih. Gimana ya? Ya kembali ke kayak apa sih gimana kini cuma agak tahu mereka kan hasil. Ya, kan hobi namanya hobi gitu ya. Hobi kita tuh kan beda-beda. Ada itu senang ke tempat horor, dia senang masak balung, itu kan hobinya beda-beda. Ya, oke, next. Pertanyaan kedua buat Yuda Citi. Bagaimana pandangan Yuda Citi tentang fenomena kreator horor yang ada di Bali? Sekarang kan lagi banyak-banyaknya tuh kreator horor. Saya pun kadang-kadang kayak agak pesimis gitu. Saya nggak dapat uang nih lagi gitu. Karena udah banyak gitu, udah banyak. Nah, gimana pandangannya gimana gitu. Dan pesannya juga kepada netizen seperti apa gitu. Tentang menyaring konten yang ya kalau bisa dibilang konten yang mana yang benar dan mana yang tidak. Karena kekhawatiran saya ada seperti ini. Jika akhirnya nanti settingannya terlalu berlebihan dan akhirnya orang percaya tradisi, budaya, dan cerita dari leluhur kita itu berubah dari tontonan. Mungkin contoh gini nih, salah satu beji yang diekspor adalah orang kesurupan dan adalah pocong gitu. Jadinya kalau nanti orang itu kan takut sembahyang ke sana jadinya. Terus ada pocong itu kan orang itu takut sembahyang ke sana jadinya. Kayak gitu. Itu paham nggak pembicaraan saya? Gimana pandangannya seperti itu? Gitu. Kalau menurut saya sih kalau hal yang kayak kesurupan itu lah. Sini. Kalau kesurupan itu hal yang wajar di Bali. Karena kalau di tanah di Bali itu setiap jengkal itu memang dijaga sama leluhur, hal-hal suci gitu. Karena kembali ke kita masing-masing entah itu kesurupan benar atau tidak. Pribadi yang menilai. Ya, pribadi yang menilai. Tapi selama ini yang saya ikuti kadang-kadang kreator yang saya ikut provokasinya kesurupan itu yang memang benar-benar ada kesurupan. Memang benar-benar kesurupan. Kadang-kadang dia di apa namanya itu mediasi pas di pondok sana. Saat ada kesurupan itu saya kadang-kadang sudah oh memang benar. Cara yang membuktikan seperti
Ya sahabat itu rokok kadang-kadang saling korek kadang-kadang siapa, oh ini emang benar rancangan atau apa ada yang ada di sini yang masuk ini. Oh berarti itu kembali ke pribadi Pribadi masing-masing. Ya, Gimana tapi kita menilai? nggak segampang itu ya, nggak Ya, segampang itu. apa kemudian lagi ini kalian yang bilang di lokasi itu yang kalian yang di rumah melihat itu oh settingan oh, nggak masalah. Kalau kalian yang di lokasi mungkin kita menilai itu memang benar adanya gitu. Kita tuh ngerasain langsung. Nggak rasain langsung gitu. Tapi banyak ada juga sih yang kadang-kadang kesurupannya terlalu berlebihan atau gimana itu kembali ke hak konten kreator masing-masing. Sebenarnya bukan salah kreatornya, Bukan salah kreator. kita yang menjadilah di desain Ya. yang bijak. Nah, Kita yang menikmati kita sudah disuguhi hiburan ya udah terserah kalian gimana. itu pesannya berarti ya, menjadilah di desain yang bijak. Ya seperti itu. Kalian mau percaya it's okay, nggak percaya ya ngapain gitu ya, udah jangan ditonton kalau nggak percaya kayak gitu. Itu pesannya tuh. Ini kalau pocong, Oh, gitu. makanya juga pocong depan-depan gitu. Kayak tangga aja susah ya kan? Udah mati aja lah nggak usah ganggu. Kuntilanak, misalnya anaknya lah diurus nggak usah kita yang Tapi ini ada satu hal yang menarik. Juga situ sebelumnya nggak ada pertanyaan. Datang ke sini tuh nggak nanya saya itu kan kayak kurang abdol lah sih. Intinya datang ke sini mau duduk sini tuh apa sih sebenarnya, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Kenapa? Gak marah, ngapain gitu aja, ngapain mau nanya apa, ada sesuatu apa nih? ya sebenarnya simpel sudah apa yang kamu dapatkan ekspor selain itu Satu ya. Kalau gift udah pasti. Ya. Siapa sih orang nggak perlu gift? namanya konten kreator orang lain selama yang konten kreator kan jadi gift. Iya di gift. Kadang-kadang kan juga ada yang gitu. Ini saya mau kalau kan enggak, saya enggak pernah fix ya. Butuh, itu memang butuh untuk yang namanya akomodasi perjalanan itu biaya loh. Ya, Biaya, iya. maka Iya, nah makanya saya sarankan untuk pura-pura horor ini selain yang explore non halin tadi aku porosan dulu jadi kamu nggak cuma menggunakan gift aja kamu bisa ada porosan lagi belum tahu ya endorse ini Crystal Medic. Crystal Medic ini cuma satu aja banyak tuh ya satu. nggak ada dua kan nggak asik Sombong. Ya. Gimana ya ulang kayak saya lupa. Apa yang dicari? Satu ya. mana nggak Awalnya misalnya konten-konten horor. Awalnya saya juga kayak gitu. Gak percaya gitu ya dulu. Tetapi saya nggak sembarangan pakai jempol saya dulu nonton ada pocong, ada kuntilanak. Saya belum nggak mau jadi hater sebenarnya bukan pribadi saya kan. Daripada saya yang orang, mending saya buktikan sendiri. Sama juga dengan kayak desain kan. Terus yang ada gini, ngapain kayak gitu ya bukti aja sendiri nggak pengen tahu gitu kan. Akhirnya saya ingin mengklarifikasi. Ya udah, saya konten horor. Makanya saya dari judulnya kalian tahu kan, saya kemas dengan horor. Karena saya tuh orang yang nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, ingin main-mainan horor. Itu biasanya kalau dulu zaman-zaman itu 4 tahun yang lalu, kalau horor itu udah 4 tahun yang lalu. Kan orang-orang jeru ini ke tempat horor, jeru ini ke tempat horor. Karena saya tuh mengemas yang horor, karena saya tuh nggak tahu apa-apa. Coba main ke tempat horor, ingin membuktikan. Terus apa sih? Akhirnya saya ke tempat. Ternyata banyak hal yang saya dapatkan. apa itu apa Banyak hal, banyak pembelajaran. Satu kita bisa apa sih? Ya kalau menguji nyali kan udah pasti ya. Apa sih? Mencoba melatih diri. latihan mental sebenarnya Ya, melatih mental. Maksudnya itu melatih diri, melatih mental, melatih ketenangan diri, menghadapi situasi segenting itu. Kita tuh berdiri di kegelapan ya, seorang itu gak gampang. Dari satu, saya bisa berusaha menjadi lebih tenang, bisa melawan diri sendiri, intinya pasti pikiran kan sebelum kita masuk rumah. Di sini ada cemburu itu, pasti pikiran itu pasti ada itu. Itu
sebenarnya kalau menurut saya konten horor ini lebih apa ya, selain interaksi yang memang udah ada, selain lebih ke kalau di diri saya itu melawan diri sendiri, melawan ketakutan yang ada di dalam diri. Itu sebenarnya, dan itu terlatih akhirnya. Tapi sesakti-saktinya manusia sih juga kalahnya tuh sama yang kayak omong-omongnya Yuda, oyong-oyong kini yang viral-viral tuh. Itu sebenarnya yang bakal ngalahin sesakti apa jadi pria. Nah, kalau emang manusia kalau kamu emang benar sakti, nah ini pesan kita dah makan. Itu baru sakti dong ya. Saya kan bukan sakti. Itu lah belum sakti. saya belum sakti dulu. Kayak gitu. Terus apa lagi? Itu aja. Itu aja sih. Terus apa yang udah mau sampaikan lagi? Di pura-pura horor. Ya, apa yang mau sampaikan juga sampaikan lagi. Bukan untuk viewer horor sebenarnya. Untuk para konten-konten kreator horor. Mungkin bisa saling menghargai sesama konten kreator, jalan komunikasi dengan baik. Misalnya kan bisa saling berbagi lokasi atau berbagi pengalaman. Oh, Yuda tahu perhelatan dunia horor kayak apa di Bali? Oh tahu Ya. Keras ya? keras. keras bener, keras. Ya kalau emang kamu butuh makan kerja lah. Enggak ada konten sekedar hiburan untuk menghibur orang. Oh, karena sekarang sudah fenomenanya sudah menjadi kerjaan. Iya. Tapi Semua jangan, tentang COVID lah. tapi jangan yang namanya Ya, orang usaha mungkin saling menghargai, nggak usah isi ngomongin si A ini si B ini. si A settingan si ya udah biarin lah mau jadi dia gitu. Bali ini kecil sekali Bali ini loh. Kita selain jaga, selain bantu komunikasi yang baik. Kadang-kadang itu ada settingan. Woi, settingan. Ya terserah sih. Orangnya terkait. Karena dia gitu kalian yang nonton bodoh kan ya itu saja. Emang kalian pikir saya ini bodoh-bodohan? Real gitu kehidupan saya gitu. Kan settingan. Iya. Emang kalian ini kita mau ngesetip gitu emang nyata mau beneran tuh kalau ada. Istilah Bali ini gini dong. Ini wenten itu nastian. Terus wenten tunas kalian. kayak gitu lah teman-teman. Kalau kamu sudah milih nasi bigulir sama nyesetit gitu kan? Ya sudah pilih keduanya lah. Sama-sama dan nggak bisa milih satu itu. Nggak bisa. Nah, yang penting bisa sih milih salah satu, kita makan nasi begulirnya dulu, besok kita septitnya gitu. Oh, satu-satu. Ya kalau barengan kan kasihan ngangah gitu. Atur sebaik mungkin. Ya. Pokoknya kita sebagai anak kampung jangan sampai mati di kota. Ya, jangan sampai mati. Ya selama ini saya menjadi anak kampung di kota masih hidup. Masih hidup. Ya, sempat mati sih 2 bulannya. Sempat mati. Ya, sempat. Untuk kita menjadi lebih mendewasakan diri seperti itu. Jangan terjebak dengan kata-kata dewasa. Oh ya benar. Jangan terjebak lagi sampai sana. Ya, ada lagi? Ya, mungkin Pak Tommy, apa yang mau tanyakan ke saya lagi? Apa ya? Saya tuh kadang-kadang suka pusing nanya. Orang ini dibilang pintar enggak. Tapi susah nanyanya karena apa ya? Ya itu terlalu susah pokoknya susah buat kalau orang tidak kalau orang ini buat ini jangan siapa deh kalian punya bukti nggak usah diundang nggak guna anjir Ya sih kalau undang saya ya ada depan-depannya. resiko ya udah seperti itu lah ya kita kayaknya biar nggak terlalu ya pokoknya gitu ya teman-teman. Ya disclaimer ini adalah podcast yang tidak tersetting gitu. Namanya podcast itu pasti ada rasanya sebenarnya. Kita tuh bukan podcast ini namanya, kita tuh ngobrol seru ya, ngobrol seru. Jadi itulah apalah kalian yang namakan sendiri ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya dan Saya Yuda Citi, AKJ Frilikol. ya agak lebih kalau kurus mirip ya banget ya. Mirip banget. Semua jadi ya, ya seperti itu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, tingkah laku, perkataan yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kata saya Tommy Damara, Saya Yuda Citi. see you next emang kita ada episode. See you next live di konten TikTok. Nanti kita ajak Yuda Citi, yang setuju ajak Yuda Citi live horror. Kalian komen di bawah sebanyak-banyaknya. Pokoknya kalau tempatnya datang nggak isi naik turun itu oke, saya lawan. Uji nyali ya. Uji
nyali. Uji nyali jadi pocong, jadi pocongin. Saya udah pernah kok jadi pocong. Iya coba, nggak percaya, saya belum pernah nonton. Ada kok digeser pasti. Berani nggak? Ngapain saya jadi pocong? Iya apa? Kan diikat kain kafan, itu diam di rumah kosong angker, duduk sendirian. Berani nggak? Tuyuh dong. Lalu kemudian Iya pokok yang setuju ya teman-teman. Yang setuju teman-teman. Komen, kalau komennya sampai 1000 komentar, kita gas lah dulu. Oke, see you next. Ya apalah, bye-bye. Bye-bye. selama ini Aki sih ada mulu-mulu dah. Yang mulai sih mulu-mulu kan bisa sih menjelaskan ke viewer gitu. Dan bahkan kan lancu jadinya dong. Mulai saya respect kan jadinya pura-pura orang ini jadinya.